yang harus kita lakukan nih terkait blockchain sama ESG ini bagaimana menyederhanakan komunikasi sebenarnya buat masyarakat gitu kan. Jadi itu memang tantangan paling sulit ya menyederhanakan komunikasi dan bagaimana cara membangun kemampuan yang bisa bikin masyarakat jadi adaptif. Halo Builders, selamat datang di Block Dev Talk, sebuah podcast yang akan mengulas proyek-proyek menarik, tren terkini, dan potensi keren yang diberikan oleh teknologi Web3 atau juga blockchain. Saya Greenman Ron, selaku edukator dan host juga di Block Dev Talk yang akan menemani Builders di kali ini. Mari kita tepuk tangan dulu. Biar seru di awal. Habis tepuk tangan jangan lupa di next, tolong mas. Nah kali ini kita kedatangan tamu yang sangat tech banget gitu ya, seorang Chief Innovation Officer atau CIO dari Roxy.Earth, yaitu Mas Gun Febrianza. Selamat datang Mas Gun. Thank you Bang Ron, thank you. How are you? Baik sekali hari ini. Semangat ya. Dari mana? Dari kantor kah atau? Tadi langsung dari kantor. Langsung dari kantor. Oke, nggak macet tapi kan? Wah Jakarta sih pasti selalu macet ya. Iya juga sih, bener. Kalau nggak macet mah di Mars kali ya. aduh, mohon maaf saya krik emang kayak gitu. Saya disuruh krik. Nah, oke, kita mulai ngobrol sedikit banyak gitu ya. Siap. Boleh nggak sih ceritain sedikit nih backgroundnya Mas Gun, dari mana startnya sampai lalu terjun di Roxy.Earth ini, dan apa sih yang biasa dilakuin sama Roxy? Oke. Jadi awalnya tuh gua tuh emang bidangnya di bidang IT ya. Kayak gitu. Terus suatu hari gue ketemu bule gitu kan. Nah, bule ini emang satu passion ya sama gue. Senang ngomongin soal teknologi di suatu event ya. Oke. Nah, cewek apa tuh? Cowok. Oh syukur lah. Oke, terus. Kalau cewek beda endingnya. Cewek beda. Gak bakal ada di sini gue. Iya bener juga sih. Karena ini dia cowok gitu kan. Terus gue tuh waktu itu lagi bikin kayak iseng aja lah, kayak prototype pakai Arduino gitu. Terus gue beli sensor di China gitu kan, ngeprogram gitu ya, pakai microcontroller. Terus gue ketemu bule ini, dia bilang dia interest gitu kan sama apa yang lagi gue kerjain. Tapi ternyata pas interest sama gue, dia bukan interest sama penelitian gue gitu. Dia interestnya, dia mau ngasih gue kayak white papernya Satoshi. Bayangin coba. Gue waktu itu baca dan gak ngerti sama sekali. Oh menarik. Iya, pas gue baca ini apa gitu kan. Terus tiba-tiba dia nyuruh gue beliin mesin mining di China waktu itu. Oke, jadi karena kan gue beli peralatan itu kan di China kan, jadi kayak bisa nggak lo bawain mesin mining di China juga gitu ya. Nah jadi dia sempat tiba-tiba ngasih funding juga gitu. Itu yang bikin gue penasaran, apaan sih mining gitu ya. Terus apaan sih Satoshi itu ya, white paper yang electronic peer to peer money itu kan. Gue baca terus gue teliti lebih dalam. Wah ternyata bakal revolusioner banget nih gitu. Gimana caranya ada sistem keuangan tanpa adanya bank sentral gitu kan kayak. Tapi waktu itu gue ngomong gak ada yang ngerti gitu. Malah disangka kayak orang gila Bang Ron. Mana mungkin ada gitu kan sistem keuangan tanpa bank sentral gitu. Betul. Itu tahun 2017-an awal lah. 2017-an. Iya, nah dari situ terus ternyata endgame-nya kita ujungnya jadi bikin sistem perdagangan crypto exchange waktu itu ya. Tapi waktu itu regulasinya lagi susah banget untuk bikin crypto exchange tuh. Waktu itu kalau nggak salah 1, berapa T gitu kan. Akhirnya dia cabut. Gue nggak bisa invest di sini gitu. Dan ada pandemi nih Bang Ron, ada pandemi gitu kan yang dibikin kita jadi nggak bisa jalan funding bikin kriptonya kan, bursa kriptonya. Nah akhirnya gue di invite nih sama temen di Jakarta waktu itu. Dan ada sosok Pak Peter F. Gonta tertarik untuk bikin bisnis di bidang perdagangan karbon gitu kan. Iya, jadi oke lah kayaknya menarik juga nih bursa karbon ya. Akhirnya saya coba join gitu Bang Ron ceritanya. Oke, berarti awal mulanya dari situ. Find out tentang si blockchain ini pun juga secara tidak disengaja berarti ya ketemu dengan temanmu ini yang bule, yang untungnya cowok ya bukan cowok. Iya kalau. Nah,
about jadinya join di Roxy Earth gitu. Yes. Itu sudah dari kapan sih bareng di Roxy Earth ini, dan bisa jelasin gak sih Roxy Earth apa sih yang dilakuin sama Roxy Earth nih? Jadi gabung Roxy itu baru 2 tahun lebih lah ya. 2 tahun lebih. Dan yang dikerjakan Roxy itu bagaimana caranya nih teknologi blockchain itu punya impact gitu ya buat lingkungan. Dan perubahan iklim gitu kan. Yes. Nah gimana caranya gitu kan, blockchain sendiri kan itu basisnya kan biar transaksinya yang ada di sana pencatatannya aman ya kan, terus nggak bisa dimanipulasi gitu kan. Nah itu gimana caranya tuh bisa bermanfaat buat lingkungan, dan kebetulan ada nilai ekonomi karbon. Jadi bagaimana caranya pencatatan data untuk bisa membuat yang namanya right to buy. Right to buy itu hak untuk membeli carbon credit. Oke. Iya, carbon credit sendiri kan perdagangannya kan harus transparan ya. Ya, betul. Ya kan, kalau nggak transparan ntar nilai bisnisnya jadi nggak ada kan. Betul. Nah blockchain tuh memperkuat bisnis perdagangan carbon credit itu sendiri. Nah yang Roxy kembangkan adalah bagaimana teknologi blockchain bisa mengamplifying tadi tuh perdagangan karbon supaya jadi lebih transparan. Pada akhirnya orang mau investment ke sektor karbon. Kayak gitu. Oke, menarik. Nah lately gitu ya, kalau kita ngomongin karbon atau ESG gitu ya, belakangan ini kan sudah marak nih gitu ya dibahas dari lingkup global ataupun di Indonesia gitu. Nah menurut pandangan Mas Gun sendiri gitu, di luar dari lagi terjun atau bareng sama si Roxy gitu ya, gimana sih tentang si ESG ini? Jadi gini, kalau ESG itu ya kebanyakan orang di Indonesia ngomongin ESG sekarang karena mereka pengen persiapan menghadapi tuntutan regulasi. Karena kalau di luar negeri itu kayak disclosure terkait karbon gitu kan, terkait kegiatan yang sifatnya tadi kan environment, social and governance itu harus dibuka setransparan mungkin ya. Jadi mostly di Indonesia mereka udah pada persiapan nih sekarang. Kemudian yang kedua ya, itu kan ada tuntutan dari investor juga. Jadi terutama kalau investornya asing ya pasti minta gitu, aspek-aspek ESG-nya diungkap dong gitu, supaya gue layak nih invest ke tempat ini, perusahaan ini gitu kan, kurang lebih kayak gitu. Nah sisanya kebanyakan buat diferensiasi sih, jadi kayak buat kompetitor, gue lebih peduli lingkungan loh daripada mereka gitu. Karena berdasarkan penelitian ya, Gen Z ini mau bayar lebih untuk produk-produk yang memang produknya itu bermanfaat buat lingkungan. Kayak gini, contoh aku beli akunya misal, sorry. Nggak apa-apa. Aman, nanti bisa tinggal sensor tit gitu. Contoh gue beli minuman gitu ya, minumannya misalkan mereknya IEX misalkan. Nah, IEX ini harganya 5.000 misalkan, tapi jadi ada 5.100 misalkan. Ya it's okay gitu. Karena 100-nya itu bakal dipakai untuk membayar tadi kan negatif externality dari limbah ini misalkan. Si karbonnya. Iya kayak gitu. Jadi sekarang mulai banyak consumer behavior yang mulai peduli dan aware terhadap lingkungan gitu kan. Jadi produk dan jasa tuh udah basisnya kayak gitu. Tapi ini menarik nih. Menariknya adalah mungkin kalau kita perhatiin ojek online juga. Kalau dirimu memperhatikan kan juga ada tuh like extra charge 500 atau 1.000 untuk doing the care gitu ya. Kalau kita ya udah nih buat membayar si limbah karbonnya segala macam. Dan sometimes itu nggak nongol pop up, jadi kayak dijebak lalu orang berpikir kayak 500 perak 1.000 perak gitu. Menurut dirimu gimana sih kalau yang kayak gitu-gitu? Jadi sebenarnya itu suatu inisiatif bagus ya. Jadi karena tidak ada peraturan yang sifatnya mandatori untuk memaksa masyarakat peduli terhadap lingkungan misalkan kayak gitu. Jadi inisiatif-inisiatif kayak gitu tuh bagus untuk membangun awareness tadi ya. Jadi setiap kali gua misalkan naik Gojek atau naik, tolong disensor ya, naik kayak red hailing apps lah ya, apapun itu ya, ntar tuh gue punya pilihan gitu, kendaraan yang gue pakai gitu kan ada polusinya tuh, ada emisinya, mau nggak sih kamu nebus itu gitu kan. Nah jadi mungkin orang yang apatis pasti nggak mau dong. Tapi pasti ada juga orang yang peduli gitu, dan mereka mau bayar lebih, nggak apa-apa deh bayar lebih ya. Kayak gitu kan, take effort gitu buat ngasih impact buat lingkungan kayak gitu. Jadi kalau dilihat ya hal-hal seperti itu bagus. Cuman kalau dijebak atau nggak dijebak mungkin gimana tadi kan TNC-nya tadi ya. Iya. Jadi jangan sampai kayak
tiba-tiba ngilang gitu ya, di UI-nya nggak ada. Nah setiap transaksi atau di belakang kita ke charge terus gitu kan. Betul. Nah itu jadi cara komunikasinya aja sih yang perlu diperbaikin. Perlu diperbaikin sih memang. Makanya sometimes kalau kayak gitu-gitu, mungkin kalau kita ngomongin suka ada di reels atau meme segala macam gitu kan. 1000-nya boleh didonasiin, 200-nya boleh didonasiin, tapi kita nggak tahu kan donasinya ke siapa, gitu. Ya mungkin kalau dari penjelasan dirimu tentang transparansi, kalau memang sudah dilakukan di dalam blockchain, harusnya jadi lebih tahu dong ya ketika mengeluarkan si donasi tersebut. Kita masih bye. Lalu misalkan kalau nanti kita bayar si karbon ini gitu kan, kita tahu larinya kemana kalau memang sudah di blockchain. Iya betul. Oke, jadi memang bentuk kolaborasinya adalah di sana, tidak disalahgunakan berarti ya. Iya. Nice. Nah, lalu lately juga selain ada bursa kripto kemarin sudah dibuat di Indonesia, lalu ada juga bursa karbon nih. Gitu. Nah, menurut Mas Gun sendiri, ketika Indonesia sudah ikut turut serta gitu ya untuk si ESG ini lalu membuat si bursa karbonnya, itu gimana menurut Mas Gun? Jadi di Indonesia sendiri udah ada aturan POJK nomor 14 tahun 2023 ya tentang perdagangan karbon di bursa karbon ya. Jadi ini inisiatif bagus ya karena merupakan salah satu substansi dalam Paris Agreement ya. Jadi kita punya komitmen juga nih untuk berkontribusi ya terhadap planet bumi gitu. Nah dengan adanya perdagangan karbon tadi ini menghidupkan ekonomi baru kan buat masyarakat ya. Jadi ada pajaknya ya kan. Terus orang-orang jadi mengembangkan kayak proyek renewable energy gitu kayak wind turbine, solar panel. Terus ada yang ngejaga hutan, ada yang bersihin sampah. Jadi carbon credit tuh nggak harus selalu dari hutan gitu. Bisa dari banyak proyek gitu. Nah inisiatif-inisiatif baik yang bagus buat lingkungan ini pasti bakal diperdagangkan tuh di bursa karbon. Kayak gitu ya. Jadi perusahaan pun akhirnya mau beli karbon mereka ya, karena karbon kredit mereka karena mereka dituntut juga nih, ada tuntutan untuk menebus emisi mereka kan. Yes, betul. Kayak gitu. Nah, tapi kalau dari jenisnya sendiri gitu ya, kalau tadi karbonnya ini nggak mesti semerta-merta di hutan gitu ya. Lalu ada ngomongin nih, Mbak. In realnya apa aja sih gitu yang bisa menghasilkan si karbon emisi ini? Jadi untuk karbon kredit di sektor sampah, pertama itu dia memang ada dua kategori ya. Sampah yang memang bisa di recycle ulang gitu kan, atau memang sampah yang udah nggak bisa di recycle ulang lagi tuh, yang benar-benar saat ini belum ada alternatif nih untuk alternatif untuk apa ya? Saat ini belum ada alternatif untuk recycling itu kan. Mungkin di Eropa kemarin sempat baca ada penelitian keren ya. Jadi pengembangan microbiology ya. Jadi dia ada menciptakan bakteri yang bisa memakan plastik. Oh wow. Itu interesting banget. Bikin sih. mutant kah gitu jatuhnya? Bakterinya? Mungkin lebih ke rekayasa biologi ya. Oh, rekayasa biologi. Oh yes. Iya, jadi kayak bakterinya jadi di genetic engineering gitu kan supaya bisa beradaptasi untuk mengkonsumsi sampah tadi gitu kan. Okay. Baik lagi ke konteks carbon credit ya. Yang tadi kan masih belum scalable pastinya kan. Nah, jadi carbon creditnya itu bisa diproduksi dari dua lini tadi. Kalau sampahnya berhasil kita konversi nih jadi barang yang lebih bisa bermanfaat, misalkan di situ bisa diproduksi juga nih ada unit karbonnya gitu. Misalkan dari 100 ton dapat berapa carbon credits misalkan sampah yang udah di recycle. Sisanya pengangkatan sampah yang nggak bisa di recycle itu dapat berapa gitu kan, berapa ton carbon credits kayak gitu. Oke. Nah berarti tadi dirimu mention poin bagus gitu ya ketika Indonesia mau terus-terusan membuat si bursa karbon ini gitu. Tapi apakah harus gitu menurut dirimu diregulasi? Kalau dari aku sendiri gitu, aku nangkepnya kalau kita ngomongin ESG, kita ngomongin karbon, apakah Indonesia sendiri sudah bisa siap dengan semua teknologinya? Apakah sudah ada gitu? Lalu dari situ aja buatku sendiri gitu ya. Gue nggak tahu nih gitu. Udah ada belum sih si teknologinya di Indonesia? Itu satu. Kedua, ketika mereka membuat bursa karbon, apakah memang sudah harus diregulasi atau cuman ikut-ikutan FOMO doang nggak sih? Gitu. Oh oke. Jadi pertama ya carbon credit
carbon market sendiri itu lebih ke emerging market ya. Jadi kayak itu baru ekosistemnya pun baru. Jadi kayak asuransinya, investornya, kemudian bursa karbonnya, produsernya gitu kan. Terus consumernya juga masih semuanya lagi beradaptasi dan itu terjadi di tahap global. Yes, betul. Jadi di tahap global pun masih eksperimental gitu. Sama lah kayak Bitcoin. Even Bitcoin udah jalan dan asetnya lagi naik sekarang. Tapi kan kalau kita cek di GitHub-nya itu eksperimental. Iya sih. Iya kan, bukan proven ya. Proven. Ya jadi artinya memang basisnya still eksperimental juga gitu. Dan bursa karbon memang kebagi dua. Ada yang diregulasi sama pemerintah, sama ada yang independen. Voluntary carbon market. Jadi itu memang inisiatif dari publik aja pasar untuk bikin proyek-proyek di bidang tadi ya karbon ekonomi. Oke, menarik. Nah. Jujur ya, gue juga banyak rooming sih gitu about istilah-istilah di ESG ini kan, di karbon ini stuff. Nah, sedangkan si Roxy Earth ini kan memang spesifikasinya melakukan atau project yang memang peduli tentang lingkungan lalu menggunakan si karbon ini. Challenge-nya sendiri gitu Roxy gitu buat kita ngomongin blockchain aja, ini masih dalam new things gitu ya, tahap baru. Lalu ada lagi tambahannya nih, blockchain dan karbon. PR-nya tantangannya gimana sih gitu kalau mau ngasih literasi ke masyarakat? Wah ini sama rumitnya nih Mas. Sama rumitnya kayak memahami perempuan. Coba yang punya perempuan ngacung. Oh kok ngacung? Oh semangat sekali. Oh udah punya Anda. Oh iya mau nikah bentar lagi ya. Tolong disensor. Gimana? Jadi gini, karbon sendiri itu udah rumit banget ya. Udah rumit dan karbon, ESG itu banyak alfabet subnya ya. Jadi kayak banyak terminologi lah. Dan ini apalagi ini kripto ya. Kripto tuh multifaceted banget gitu kan. Kayak tiap hari hal baru. Di karbon juga sama, tiap hari ada hal baru. Dan bayangin ya, kita masuk ke perusahaan waktu itu ngomongin karbon, ngomongin kripto, pusingnya minta ampun sih. Makanya, 4 bulan pertama ya gue masih kayak wah gue bingung nih, gue belum bisa pace up sama tim yang lain waktu itu ya, waktu di awal-awal. Jadi memang basisnya ya di yang harus kita lakukan nih terkait blockchain sama ESG ini, bagaimana menyederhanakan komunikasi sebenarnya buat masyarakat gitu kan. Jadi itu memang tantangan paling sulit ya, menyederhanakan komunikasi dan bagaimana cara membangun kemampuan yang bisa bikin masyarakat jadi adaptif. Kenapa adaptif? Jadi dia mau ada hal baru lagi nih di bidang blockchain, di bidang ESG, di bidang karbon, di bidang kripto, dia tetap bisa paham gitu basis understandingnya. Jadi tadi ya menyederhanakan komunikasi sama gimana caranya men-trigger kemampuan adaptif tadi kan. Kayak gitu. Wah menarik berarti masih banyak lah ya PR-nya Roxy ini. Wah, semangat. Masih banyak. Semangat terus gitu, jangan pernah menyerah. Kalau butuh bantuan boleh bisa di hiring, kali bisa jadi freelance atau apa gitu. Tapi kayak nice dream coba. Apa hubungannya sama nice dream? Tapi kayak kemahalan ya. Ya kemahalan. Enggak kok, aku murah kalau untuk yang kenal gitu. Saya coba panggilan soalnya. Tentang semua literasi kepada masyarakat harus PR yang besar gitu. Tapi apakah pemerintah sendiri gitu, menurut Mas Gun ya, dirimu sudah ngeliat nggak sih pemerintah sendiri apakah sudah memberikan edukasi atau literasi kah tentang si karbon ini di Indonesia? Kalau aku lihat ya di berbagai kementerian memang sudah ada effort yang bagus ya. Jadi untuk memperkenalkan itu ke masyarakat ya. Jadi dari berbagai kementerian yang paling kencang mungkin dari sektor kayak energi, kemudian dari sektor KLHK juga gitu kan. Dan nggak tahu nih masyarakat ya, gue nggak bisa menilai pasti bias gitu kan. Tapi mungkin dari sudut pandang gue kayaknya perlu proses juga sih buat masyarakat ya, karena masyarakat itu kan ada berbagai level juga kan. Ada yang memang punya kepentingan untuk memahami, ada yang nggak punya, ada yang belum punya gitu kan. Dan ada yang benar-benar apatis juga gitu nggak kan. Mau ya kan. Iya, karena masih banyak hal lain yang mungkin perlu dikerjakan buat mereka ya. Jadi kayak gitu sih. Jadi kayaknya masih perlu waktu sih. Karena ini benar-benar mainan negara maju lah ya, kayak bisnis-bisnis di sektor ini. Jadi kayak kita negara berkembang tuh masih harus benar-benar push lagi edukasinya. Tapi gitu. Ngomongin negara berkembang, konon katanya berkembang dulu, nggak bertumbuh-tumbuh gitu. kayak apa ya? Kayaknya memang harus di-trigger sama sesuatu deh supaya dia bisa berkembang.
Biasanya insentif sih. I mean kalau kita ngomongin kayak blockchain gitu ya, kita mau orang mau beradaptasi tentang blockchain, orang mau belajar tentang blockchain, itu pasti standarnya harus ada insentifnya. Makanya gue bilang ini PR besar nih gitu, gila. Roxy harus bener-bener 2 kali kerja. Katanya kan, satu kita ngomongin blockchain, satu ngomongin karbonnya, gitu ya, luar biasa banget. Syukurlah pemerintah pun juga sudah cepat ya kan mengadopsi ini tentang si karbon. Dari dirimu tadi bilang pemerintah pun juga sudah ikut turut serta dan lain-lainnya. Ya sisanya ya memang kita kembaliin lagi ya ke masyarakat. Kita nggak bisa make sure itu lagi pula. Kalau ngomongin di masyarakat gitu, sudah ada datanya belum sih gitu. Maksudnya kalau kita ngomongin blockchain kan ada nih data user kripto. Itu pun juga cuman kriptonya aja, bukan yang mengerti teknologi. Nah kalau di karbon ada nggak sih gitu? Oh di karbon banyak juga sih, terutama data-data kayak ada dari Carbon Disclosure Project ya, kayak itu ada list-list perusahaan yang udah melaporkan nih berapa banyak emisi di perusahaan mereka, mostly kayak S&P 500 ya, kayak perusahaan-perusahaan yang memang udah top 500 di Amerika juga udah bikin pelaporan kayak emisinya dari scoop 1, scoop 2, scoop 3 gitu. Nah kalau masyarakat sendiri sih, gue baca reportnya mostly kebanyakan dari luar ya, yang report-report di Indonesia to be honest masih belum baca gitu kan. Jadi yang kalau yang dari luar itu tadi ya, masyarakat generasi Z pun, Gen Z pun udah mulai ada ketertarikan nih untuk membeli produk-produk yang sifatnya ada impactnya buat lingkungan. Kayak gitu. Jadi kayak consumer behavior gitu kan udah mulai bagus juga sih gitu kan. Sudah mulai terdukung lah ya, bahkan mungkin startup lainnya pun juga sudah mulai ikut berkontribusi gitu ya untuk menjadi part of carbon emission ini gitu ya. Iya betul. Sih menarik. Nah lalu selain itu gitu ya, kalau ngomongin challenge dan lain-lain yang Roxy lakukan, Roxy udah berapa lama sih berarti umurnya? 2 tahun lebih sih. 2 tahun lebih. Nah dailynya gitu apa aja sih yang dilakukan Roxy untuk membantu edukasi atau literasi kepada masyarakat tentang si ESG ini? Oke, pertama kan ESG itu kan environment ya. Jadi kayak peran Roxy itu bagaimana sih dari lingkungan ya, terutama karena Roxy ini anak perusahaan dari Melkor Group Indonesia. Melkor Group kan punya banyak perusahaan lagi nih, ada Roxy, ada Muller Carbon Capital, ada Perisai Alam Sejahtera gitu kan. Terus ada Melkor Arta Lestari kan, itu venture capitalnya kan. Jadi kayak masing-masing perusahaan ini punya goal yang beda-beda. Environment misalkan kita punya lahan di Muller Carbon Capital. Bagaimana lahannya itu bisa menghasilkan karbon kredit? Ya kan, dan bagaimana Roxy memberikan peran tuh di situ. Peran bagaimana karbon kredit yang diterbitkan di situ itu benar-benar transparan gitu. In terms dari operationnya, pendanaannya gitu kan. Menarik. Terus dari tadi kan ESG ada sosialnya nih. Nah di dalam sektor hutan juga ada namanya social forestry. Jadi social forestry ini sifatnya kayak gini. Kita kan seringkali menjaga hutan, itu membiayai hutan itu adalah membiayai hutan atau menjaga hutannya. Padahal enggak. Menjaga hutan itu artinya menjaga manusia yang ada di sekitarnya juga. Kayak gitu ya. Nah itulah. Jadi social forestry ini kebetulan di Melkor Group Indonesia ini ada Perisai Alam Sejahtera. Nah fungsinya bagaimana masyarakat bisa mendapatkan manfaat dan ikut terlibat dalam kegiatan tadi kan pertaniannya, hasil taninya gitu kan, yang ada di sekitaran hutan gitu kan. Nah yang ini yang menarik nih. Itu G-nya kan, governance-nya ya. Jadi kita bisa bikin DAO yang sifatnya fokus untuk membiayai proyek-proyek yang sifatnya lingkungan. Kayak gitu. Sekarang kan kayak perbankan itu sekarang udah dapat peringatan nih dari banyak asset manager sama international investor. Kalau mereka nggak segera bikin laporan climate risk disclosure. Jadi jangan sampai nih ada investment buat mereka yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang merusak lingkungan seperti batu bara misalkan ya kan. Nah, DAO ini menarik gitu. Bagaimana caranya orang-orang yang punya dana jumlah besar atau kecil itu bisa ikut terlibat membiayai proyek-proyek yang sifatnya bagus buat lingkungan. Seperti sampah, renewable energy, melindungi hewan-hewan yang udah mau punah, biodiversity gitu kan. Terus hutan gitu kan. Dan kalau memang disusun secara bagus gitu kan, itu tuh
proyek yang dihasilkan di situ bukan hanya menghasilkan lingkungan, tapi ada produksi carbon credits-nya. Jadi ada capital accumulation-nya yang dimana itu kan jadi penggerak ya buat entitas-entitas yang menjadi project developer-nya gitu kan. Nah, gua rasa PR-nya mungkin ya governance-nya itu kita lagi coba explore ke arah sana juga gitu. Cuma karena kan ini hal baru banget ya. Bahkan baru kemarin gue bilang Bang Ron bahas Open ESG dong. Nah, iya kan, kayaknya itu seru banget. Bener. Oke, berarti dari si Roxy Earth ini dia pun juga di belakangnya memang sudah punya ekosistemnya sendiri. Betul. Makanya dari ekosistemnya yang udah ada dikonekkan dengan si Roxy Earth ini dalam bentuk peduli dengan lingkungan ya kan, sosial itu. Lalu sampai ke governance dan DAO-nya. Berarti si Roxy ini pun juga akan menuju setupnya menggunakan DAO dong di dalam si blockchain-nya. Sebenarnya ini saya pastinya harus ngobrol dulu ya sama internal tim saya gitu kan dan tim bisnisnya. Jadi kayak cuman karena ada event ini jadi saya berpikir lebih jauh lagi gitu. Nanti kan pasti bakal butuh banyak pembiayaan, pendanaan gitu kan untuk banyak sektor gitu. Apalagi kita memiliki channel untuk mengembangkan bisnis sektor green ini in many aspect gitu ya. Nah, jadi gua rasa DAO itu bisa ngasih nilai lebih banyak ya buat kita untuk invest ke sektor green initiative ya. Jadi ya tadi kan kalau misalkan gimana caranya Web3 bisa dapat capital accumulation, banyak orang mau invest ke sektor Web3 ya. Basisnya tadi ESG harus diinjek ke dalam Web3 dan DAO itu salah satu komponen yang sangat luar biasa sih kalau bisa diterapkan dengan ESG supaya itu jadi jembatan karena kan ada ESG investment ya. Jadi sekarang investor, asset manager tuh nggak bisa sembarangan invest. Kalau misalkan kripto bisa memfasilitasi ESG tadi, misalkan Web3 tadi ya, lewat DAO-nya gitu kan. Gua rasa sih ini bisa membuka babak baru di dunia Web3. Mantap. Kalau kita ngomongin kolaborasi ya, AI dan blockchain kolaborasinya sudah terjadi. Dan itu jadi bikin AI lebih kaya gitu kan dengan adanya si blockchain. Nah, apakah blockchain dan ESG ini akan bisa jadi suportif juga kolaborasinya? Tetap mungkin masih banyak harus diulik lagi lah ya, kurang lebih kan. Oke, sebenarnya ESG ini kan basisnya masih konseptual ya. Jadi ada banyak framework gitu kan. Nah, yang blockchain itu bakal jadi the most fundamental aspek ya gitu kan. Kayak di hal terkecil kan sekarang ada atom, terus ada yang lebih kecil lagi quark gitu. Nah, dalam transaksi itu ada lagi yang lebih kecil namanya blockchain. Nah, termasuk di dalam ESG segala pencatatan data yang related sama ESG otomatis harus ada blockchain ya. Jadi kayak blockchain tuh menyempurnakan ESG sih. Jadi orang kalau mau klaim transparan ya kalau nggak pakai blockchain ya still dipertanyakan dong jadinya. Dipertanyakan. Lu cuman project ESG FOMO-FOMOan tapi lu cuman buat ngambilin duit orang lah ya kasarnya. Iya. Kayak gitu. Siap. Udah hampir pertanyaan terakhir nih kita nih di podcast kita kali ini. Siap. Nah, contoh adopsi teknologi blockchain dan ESG gitu ya dalam kehidupan sehari-hari menurut Mas Gun apa sih yang paling bisa dirasakan gitu oleh masyarakat? Blockchain untuk ESG ya. Yes, betul. Untuk masyarakat. Mungkin karena ESG ini domain spesifik banget ya. Jadi kalau misalkan mau diterapkan langsung sama blockchain justru lebih cocoknya buat para pengusaha sebenarnya. Kayak gini. Contohnya mungkin karena orang tua saya lagi bisnis di sektor tambak udang misalkan kayak gitu kan. Kan itu ada supply chain-nya tuh dari mulai pembibitan misalkan. Terus ngasih lagi nutrisinya gitu kan. Nah, biasanya pas kita ngasih kayak budidayanya suka ada naruh bahan kimia misalkan. Nah, itu kan bisa jadi masalah nih. Tapi kan kita pakai bahan-bahan yang sifatnya organik gitu, yang benar-benar nggak bakal merusak lingkungan juga gitu kan. Nah, bagaimana cara menyatakan bahwa kita transparan gitu di situ ya? Karena itu yang bisa bikin ibaratnya bisnis si tambak udangnya sendiri yang dimiliki sama pengusaha sekarang itu orang mau invest ke situ kan ke depannya. Karena dia kan benar-benar transparan, terus buat lingkungan juga terjaga gitu kan. Cara metodologi budidayanya misalkan. Nah, jadi
aspek ESG bisa diterapkan di situ sebenarnya. Gimana caranya ESG bisa mencatat supply chain-nya tadi tuh. Supply chain. Ya dari pembibitannya aja kita nyari sumber yang bibit yang berkualitas banget. Betul. Karena kebanyakan bibit ini bisa jadi penyakit juga kan. Ternyata kita ngambil yang murah, ternyata ada penyakitan gitu kan. Nah kemudian nutrisinya gitu jadi kan berkurang dan selanjutnya. Iya itu tuh harus tercatat semuanya di dalam blockchain ya. Blockchain sendiri. Supply chain-nya gitu. Nah ESG bisa menjadi aspek yang menarik tuh di situ untuk dieksplorasi sebenarnya kayak gitu. Menarik. Well nggak kerasa sudah banyak kita ngobrol tentang ESG. Makasih banyak buat sharing-sharingnya. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan dari Mas Gun closing statement buat teman-teman builders ataupun juga update-update dari Roxy, monggo silakan. Oke, jadi buat teman-teman ya yang senang lomba trading, kebetulan Roxy kedepannya akan mengadakan lomba trading Right to Buy Roxy ya. Jadi nice. Right to Buy itu kayak semacam token yang bisa digunakan untuk membeli carbon credit nih kedepannya di ekosistemnya kita ya, di ekosistemnya Melkor Group Indonesia terutama Muller gitu ya, sebagai perusahaan yang memproduksi carbon creditnya gitu. Nah nanti si Right to Buy ini hak untuk membelinya kan dalam bentuk token nih. Nah itu bakal di tradingkan di platform kita gitu. Nah jadi pantau terus sosial media kita roxy.earth, pantau terus website kita juga. Nanti kita bakal bikin pengumuman lomba trading untuk publik ya. Mantap, berarti untuk informasi lebih lanjutnya bisa dicek di sosial medianya Roxy, di websitenya juga Iya, hadiahnya sebesar 5 juta rupiah untuk juara 1. Mantap. Kalau kayak gitu. Kalau saya jago bisa kali lumayan lah 5 juta buat beli cilok lah ya. Senang sekali Anda. Ada sih makan cilok ya. Ketawanya paling kenceng. Kayaknya Bang Ron udah tradingnya udah pakai AI ya sekarang. Enggak pakai AI. Masih pakai bot. Saya jadi mau jualan juga nih. Kalau butuh jasa bot boleh silakan. So terima kasih banyak Mas Gun untuk sediaan dan waktunya sudah mampir ke podcast Block Dev kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman builders yang selalu setia menonton podcast kami. Jangan lupa untuk mengikuti terus perkembangan dunia Web3 dan blockchain bersama Block Dev ID. Bisa join di Telegram grup kami atau juga cek di sosial media dan juga website kami. Dan kebenaran websitenya Block Dev ID sudah dibuka nih untuk beginner course-nya. Kalau teman-teman bisa tinggal masuk ke blockdev.id. Nanti di toolbar di atasnya itu ada bagian course, tinggal login MetaMask. Bisa belajar untuk ada beberapa kata knowledge base dan juga video tutorial untuk mengetahui basic dasar fundamental dari blockchain. So, terima kasih lagi Om Gun. Ciao. See you again. Saya Green Man Ron, izin pamit. Goodbye builders. Goodbye builders.